Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus berbicara. Salam damai sejahtera kepada semua. Dalam episode ini kita akan menyambung kembali tentang dasar kepercayaan Gereja Yesus Benar yang pertama, bahagian yang ketiga. Nah, kali ini kita akan membahaskan dua persoalan. Yang pertama, apakah yang berlaku selepas Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan? Dalam kitab Injil, yaitu Injil Matius pasal 16 ayat 21, Matius pasal 16 ayat 21 mencatatkan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dalam ayat ini menyatakan bagaimana Yesus sendiri bersaksi bahwa dia akan ditangkap, disiksa, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Menurut catatan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, Yesus telah menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Maria Magdalena menjadi saksi mata bahwa Yesus telah dibangkitkan. Menurut kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Di mana Maria Magdalena menjadi saksi mata bahwa Yesus telah dibangkitkan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ia telah pergi ke tempat di mana mayat Yesus dikuburkan. Dan ketika ia sampai, ia mendapati mayat Yesus telah tiada. Lalu ia menangis. Dan di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-14 dan ayat 17. Yohanes pasal 20 ayat 14 dan ayat 17 menyatakan Yesus telah menampakkan diri dan memperkenalkan dirinya kepada Maria. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-11 juga merekodkan bagaimana Yesus telah terangkat ke surga dengan disaksikan oleh orang-orang Galilea. Sesuai seperti yang diberitakannya, setelah 3 hari ia telah dibangkitkan dari kematian, membuktikan ia telah menang dan mengalahkan maut, serta menyatakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Menurut catatan di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal 3 ayat 22. Setelah ia naik ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah. Dan menurut catatan di dalam Roma pasal 8 ayat 34. Roma pasal 8 ayat 34. Ia menjadi pembela bagi kita. Pembela dalam bahasa asalnya ataupun bahasa aslinya juga bermaksud berdoa. Justru bermaksud ia memainkan peranan senantiasa mendoakan kita. Baik, kita bahaskan yang kedua, yaitu menurut Alkitab, siapakah Yesus Kristus? Menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat 11. Dia adalah Tuhan yang dilahirkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 menyatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan di dalam Matius pasal 1 ayat 21, Matius pasal 1 ayat 21
maka namanya itu adalah Yesus. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-18. 2 Timotius pasal 4 ayat 18, Paulus bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan melepaskan kita dari segala yang jahat dan menyelamatkan kita sehingga masuk ke dalam kerajaannya di surga. Yesus Kristus ialah penguasa langit dan bumi dan juga Tuhan yang tunggal. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16, Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 mencatatkan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Yesus sendiri bersaksi, Aku dan Bapa adalah satu. Dan di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-29. Markus pasal 12 ayat 29, Yesus berkata, Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, Roma pasal 9 ayat yang ke-5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dapat dirumuskan, Yesus Kristus adalah Allah tunggal, sumber segala sesuatu. Tanpanya tidak ada segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di surga. Dia adalah penyelamat tunggal umat manusia. Syukur kepada Tuhan, kita telah membincangkan dasar yang pertama dalam ke-10 dasar kepercayaan Gereja Yesus Benar. Terima kasih karena meluangkan masa bersama saya. Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi kami seperti alamat yang tertera. Semoga kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Salam sejahtera dan berjumpa lagi.